Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman otomotif dan teman-teman mekanik dimanapun Anda berada. Di kesempatan pagi ini saya ingin berbagi wawasan saja. Saya tidak bermaksud ingin menggurui atau apapun. Saya hanya ingin berbagi wawasan ke teman-teman yang belum paham dan belum mengerti cara kerja dan fungsi relay. Itu saja sih. Jadi pertama-tama ya saya ingin jelaskan fungsi relay adalah mencegah dan menghambat rugi tegangan di suatu rangkaian kelistrikan baik motor ataupun mobil. Dan cara kerja relay adalah meneruskan arus dari aki menuju beban baik itu bohlam atau klakson secara langsung tanpa melalui rangkaian kabel bodi seperti kontak, saklar lampu dan lain-lain. Oke teman-teman, langsung saja ke pembahasan. Pertama saya ingin membahas yang sudah dengan rangkaian relay ya teman-teman ya. Kita bahas yang dengan rangkaian relay. Di sini ada aki, di sini ada sekring atau fuse, di sini relay, dan di sini ada beban. Di sini ada kunci kontak, dan di sini ada saklar lampu atau juga saklar klakson bisa, atau tombol-tombol lain. Oke teman-teman, di sini akan sedikit saya jelaskan. Di relay sendiri ada 3 kaki, yaitu satu kaki seri 30, kaki seri 87, kaki seri 86, dan kaki seri 85. Dan keempat kaki itu berpasang-pasangan, 30 berpasangan dengan 87, 86 berpasangan dengan 85 ya teman-teman ya. 30 dengan 87, 86 dengan 85. Untuk pemasangan ini dibolak-balik bebas. Dari aki menuju ke relay itu 87 nggak apa-apa, 30 nggak apa-apa, yang penting jangan kembali ke 86 atau 85. Masalahnya ya 87 itu pasangannya dengan 30, kalau 86 pasangannya dengan 85, dibolak-balik bebas. Tapi kalau saran saya ikuti saja pedoman yang sudah ada. Intinya 30 itu tegangan dari aki, 87 ke beban, 86 itu dari saklar motor ya, tombol saklar motor, 85 itu massa atau ground ya. Secara teori seperti ini, yang prosedur secara teori lah, prosedur secara ya sebenarnya itu seperti ini ya. Tapi memang kalau juga balik itu bebas, yang penting jalurnya jangan sampai salah, pasangannya jangan sampai salah. Kenapa tadi saya sebutkan relay itu cara kerjanya meneruskan tegangan dari arus aki langsung ke beban tanpa melalui kabel bodi, sehingga tegangan yang tersalurkan itu lebih optimal, sehingga bohlam atau klakson atau perangkat lain yang Anda gunakan itu juga bekerja lebih optimal. Itu semacam ini teman-teman. Dari aki menuju ke 30 itu keluarnya 87 langsung ke bohlam tanpa melalui rangkaian kelistrikan atau rangkaian kabel bodi pada motor ya. Dan untuk kunci kontak dan saklar lampu atau klakson itu hanya berfungsi untuk mengaktifkan relay 86 sama 85. Ketika 86 itu telah aliri tegangan ya, ketika 86 itu sudah teraliri tegangan, maka relay otomatis aktif dan meneruskan arus dari 30 ke 87. Di dalam ada semacam solenoid. Jadi ketika 86 ini ada arus positif masuk, 85 ada arus negatif yang sudah standby, otomatis solenoid akan menyatu seperti platina, cetak gitu. 30 dan 87, sehingga arus dari aki langsung terhubung ke beban. Itulah kenapa dengan relay, bohlam, klakson atau apapun yang kita pakai, kita aplikasikan ke motor itu bisa optimal, karena tegangan dari aki menuju ke beban itu secara langsung, tidak melalui rangkaian kelistrikan teman-teman ya, seperti itu. Nah untuk rangkaian standar seperti ini, rangkaian standar dari aki, tegangan menuju ke kontak, tegangan menuju ke saklar, dan baru masuk ke beban. Beban itu bisa bohlam, klakson dan lain-lain ya. Kenapa saya
katakan di sini banyak sekali rugi tegangan, sehingga arus yang harusnya dari aki menuju ke beban itu, nah apa ya, harusnya arus yang dari aki menuju ke beban itu bisa optimal dengan relay. Di sini tidak bisa optimal, itu karena di sini ada kunci kontak. Di kunci kontak saja itu sudah terjadi rugi tegangan di terminal kunci kontak. Terus di saklar itu juga sudah terjadi rugi tegangan. Belum lagi pada rangkaian kabelnya. Ini saya buat simple. Kalau dalam kenyataan, dalam sebuah kendaraan atau motor, itu kabelnya nggak sesimpel ini. Itu kabelnya panjang sekali, bisa berkelok-kelok. Belum lagi soket-soket sambungan itu ya. Apalagi kalau teman-teman menggunakan bohlam dengan kapasitas watt yang besar, 55 watt atau bahkan 100 watt, atau klakson Hella atau Denso ya, teman-teman masih mengaplikasikan atau menggunakan rangkaian standar pabrik seperti ini, saya pastikan bohlam tidak akan optimal. Karena apa? Tegangan aki menuju ke beban itu banyak sekali mengalami kerugian di di instalasi, mulai dari panjangnya kabel, ukuran kabel yang kecil, saklar lampu dari kontak, sehingga beban tidak akan berfungsi dengan optimal. Itu teman-teman. Sementara kalau yang dengan relay itu rangkaian standar itu hanya berfungsi untuk mengaktifkan relay, dan untuk bohlam atau klakson itu tegangan langsung dari aki menuju 3087 ke beban. Ini mau beban lampu teman-teman pakai 55 watt, mau teman-teman pakai yang 100 watt, mau pakai klakson Denso, mau pakai Hella, mau pakai klakson yang tong, itu saya jamin kalau sudah pakai relay aman. Rangkaian kabel bodi, saklar, kontak juga awet ya. Bohlam atau klakson juga bisa optimal, tegangan dari aki menuju ke beban juga bisa optimal, sehingga semua bisa optimal. Seperti itu teman-teman ya, cara kerja dan fungsi relay. Jadi relay itu bukan membesar tegangan, bukan, tapi mencegah dan menghambat rugi tegangan. Itu saja cara kerja relay. Oke teman-teman, cukup sekian penjelasan saya tentang relay, semoga bermanfaat. Mungkin di video lain kali saya akan buatkan tutorial langsung, saya praktekkan langsung cara perangkaian relay dari aki, dari relay saklar ke beban. Kita pakai lampu bisa, kita pakai klakson juga bisa. Oke teman-teman, semoga video saya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.